Pakar Telematika bongkar fakta CCTV kopi sianida Jessica Wongso, kejanggalan penyidik dan forensik. Dan sebenarnya ini relate dengan beberapa kasus yang lain dan mungkin karena kita tetap edukasi ya, jadi kan mungkin video ini akan jadi acuan di beberapa kasus ke depan pasti. Iya, harusnya. Ya karena kita berbicara di sini konteksnya CCTV. Iya. Kalau Kita ngomongin CCTV-nya, Iya. bagian dari proses tersebut bisa salah dalam menganalisa, bisa disalahgunakan atau bisa nyalahin aturan dan segala urusan salah. masa sih seperti itu? Itu kan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya semua. Iya, ada dua nih. Kalau dia di mana di VR-nya ada, selentingannya ujuk-ujuk. Jadi, tahu-tahu polisi penyidiknya ngasihnya ke bagian digital forensik berupa flash disk. Emang itu salah? Salah dong. Yang benar. Semua apa yang dikatakan di DVD itu oleh ahli kita sudah dinyatakan itu dugaan manipulatif, ya kan? Dan dia buktikan di persidangan sampai ada nenek lampir. Jadi saya katakan, menurut saksi Rimson Sianipar Hasiholan, saya berdiri begini ya. Ini saya masih ingat persidangan. Ini celana ini gini, dia hanya menarik celana sekali begini. Tapi oleh di video itu ini diputar-putar balik-balik gini, di replay terus gini. Apa maksudnya? Lantas di sana dikatakan bahwa ini adalah sianida, dia gatal kakinya katanya, kena sianida. Padahal ini hanya ditarik kaki karena dia mau duduk, dia pakai legging, dia tarik begini, ya kan, ditarik begini, ini diulang-ulang begini. Inilah dugaan rekayasa itu. Sejumlah kejanggalan dan fakta baru muncul saat ini setelah 7 tahun kasus kopi sianida yang tewaskan Mirna Salihin pada Januari 2016 silam. Salah satunya adalah soal CCTV yang berada di Cafe Olivier, Jakarta Pusat. Di Cafe Olivier saat itu terdapat sejumlah CCTV yang aktif dan merekam kejadian kopi sianida. Walaupun tak begitu jelas dan sangat jauh jaraknya, namun dengan adanya rekaman CCTV tersebut menjadikan alat bukti cukup kuat. Namun dalam hal ini terdapat kejanggalan lain soal CCTV di Cafe Olivier. Bukan dari rekamannya, tetapi setelah penyidik datang untuk melihat hingga membawa bukti CCTV ke digital forensik. Kejanggalan itu diungkapkan oleh pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat atau yang akrab dipanggil Abah dalam channel YouTube Dr. Richard Lee. Melihat teknologi sudah banyak berkembang, Dr. Richard Lee menanyakan soal kemungkinan yang terjadi bila CCTV tersebut direkayasa. Bahkan banyak orang juga yang sama mempertanyakan hal tersebut. Soal rekayasa ini, kata Abah, kemungkinan besar bisa terjadi karena pihak penyidik hanya menyalin potongan dari rekaman CCTV itu saja. Kita bicara normalnya, penyelidik masuk, dia ngelihat ada CCTV di sini, di sini, di sini. Nahan di VR, tidak boleh ada yang rekam lagi. Jangan ada yang boleh masuk ruangan di VR. Kita ambil di VR-nya. Di VR digital video recorder yang jadi sentralnya masuk ke semua ke dalam sana. Kemudian dia pastikan ada semua rekaman di situ. Duduk di DVR liatin, mau menghadap sini sekarang live. Mana gambarannya? Yang ini terus dia catat semua. Ceritanya kalau yang bener nih, kayak detektif Conan lah di film-film. Kalau sudah dapat saya minta rekaman per tanggal sekian, durasi sekian. Nggak pakai dipilih-pilih, udah dapat per tanggal tersebut. Kemudian range semua CCTV-nya. Saya ambil ini periodenya ini, disita semuanya. Kemudian salin semuanya nggak hanya per hari itu. Di copy minimal di backup hard disk-nya. Udah di backup, edar dia boleh menyita. Atau dia tinggalkan karena untuk keperluan operasional. Kata Abah dikutip tribunnews.bogor.com, Selasa 17 Oktober. Namun untuk kebutuhan harddisk yang akan disita polisi, bisa saja pihak kafe atau yang bersangkutan menolaknya. Hal itu dikarenakan kebutuhan yang urgensi di lokasi tersebut. Kalau ada kebutuhan misalnya area tersebut sangat urgent, tidak boleh tidak ada harddisk gitu, jadi harus selalu merekam misalnya. Apa boleh buat, si polisinya juga jangan sampai mengganggu. Maka dari itu kata Abah, polisi sebenarnya tidak wajib untuk menyita DVR di Cafe Olivier saat itu. Kalau pintar, tidak punya kewajiban untuk menyita.
Setidaknya, lanjut Abah, polisi seharusnya mengkapi rekaman CCTV itu secara utuh dan keseluruhan menggunakan hard disk dengan kapasitas yang besar. Ia pun merasa janggal ketika polisi hanya menggunakan flash disk untuk memindahkan video rekaman CCTV kejadian itu. Kalau tidak bisa menyita, mengkapi. Ada dua, kalau dia di VR-nya, ada selentingannya, tiba-tiba jadi tahu-tahu penyidik yang ngasihnya ke bagian digital forensik berupa flash disk. Salah dong, rekamannya di VR, kasihnya hard disk. Kalau nggak bisa kasih hard disk, kasihnya flash disk. Dengan berita acara bahwa di VR ini sudah disita pertanggal sekian. Dari hard disk sudah di backup jadi flash disk. Gak boleh, karena data realnya masih ada di sana. Dia masih sanggup untuk mengambil itu semua. 2016 loh, hard disk rata-rata. Kalau kita bilang umpamanya jumlah channel yang segitu banyak, pasti hard disknya gede, minimal 1 tera. 2016 belum ada flash disk yang kapasitasnya 1 tera. Kalau dia dapat flash disk, kalau dia dapat 1 flash disk dan bisa mengcover semuanya, berarti ini kan flash disk aneh. Tidak ada flash disk seukuran seperti itu, berarti kan sudah dipotong CCTV. Nah, kalau dia sudah memotong ini, sudah melakukan tindakan yang tidak benar dalam melakukan pengambilan data. Maka dari itu kemungkinan pihak digital forensik pun memeriksa tayangan CCTV yang tak utuh. Emang tahu-tahu dapat flash disk nggak ada berita acara untuk potong video. Kasus kopi sianida Jessica Wongso ini kembali menjadi sorotan setelah viralnya film dokumenter Ice Cold. Film karya jurnalis itu pertama kali tayang di Netflix pada September lalu.